Oke, halo semuanya dan kembali lagi di EduClass dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai gerak lurus ya. Nah, gerak lurus ini sesuai dengan judulnya kita akan mempelajari sebuah materi fisika yang membahas mengenai sebuah benda yang bergerak lurus secara dalam. Oke. Nah, apa itu gerak lurus? Apa saja yang harus dihitung dalam gerak lurus dan lain sebagainya akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, pertama kita akan belajar mengenai SVT gitu ya. Nah, apa itu SVT? Yang dimaksud di sini adalah S itu merupakan sebuah posisi ya. Jadi S ini dapat dilambangkan sebagai posisi ya. Bisa juga didefinisikan sebagai perpindahan, bisa juga didefinisikan sebagai jarak. Nah, ketiga hal ini memiliki definisi yang berbeda gitu ya. Kalau posisi itu adalah letak kita sekarang ada di mana. Katakanlah misalkan kita punya subuh seperti ini. Misalkan kita sedang berada di sini. Ini pusatnya misalkan 3 meter. Nah, ya udah, posisi kita adalah 3 meter dari titik ya, dari titik pusat koordinat. Kalau perpindahan itu definisinya gimana? Kalau misalkan kita punya dua titik, katakanlah ini tiga titik nih, ini A, ini B, ini C. Lalu ini 4 meter ya. Jadi dia membentuk segitiga gini. Nah, definisi daripada perpindahan itu adalah AC. Jadi dia hanya meninjau posisi awal dan posisi akhir tanpa peduli dia gerak kemanapun gitu ya. Jadi kalau misalkan dia mau muter ke bawah dulu baru ke C, muter-muter ke sini dulu baru ke C. Intinya dia kalau dari A ke C ya udah perpindahannya adalah 5 meter. Sedangkan jarak itu beda. Jarak kalau misalkan kita bergerak dari A ke B baru ke C, itu jaraknya 7 meter. Tapi kalau kita gerak dari A ke C langsung, jaraknya 5 meter. Jadi jarak menghitung prosesnya gitu. Nah, nanti ini akan berpengaruh pada apa? Akan berpengaruh pada V. Jadi V ini ya adalah apa? V ini adalah kelajuan atau kecepatan. Nah, kelajuan ini memanfaatkan jarak yang dibagi dengan waktu. Kalau kecepatan itu memanfaatkan perpindahan dibagi dengan waktu. Jadi selama ini salah kalau misalkan mobil dibilang melaju dengan kecepatan itu salah karena mobil melaju dengan kelajuan, ya. Nah, sehingga kita peroleh dari sini bahwa V akan sama dengan S per T, ya. Tapi bagaimana kalau misalkan nanti ditanya kecepatan rata-rata? Kecepatan rata-rata ini nanti akan ditinjau sebagai V ini akan menjadi delta X per delta T. Jadi kita meninjau posisi awal kurang posisi akhir dibagi dengan selang waktunya berapa. Itu adalah kecepatan rata-rata. Kalau kelajuan rata-rata ya, ya udah kelajuan rata-rata ini sama V sama dengan S per T. Selesai gitu ya. Nah, dan yang terakhir adalah percepatan. Percepatan. Percepatan ini didefinisikan sebagai apa? Didefinisikan sebagai perubahan kecepatan dibagi dengan perubahan waktunya. Jadi A ini akan sama dengan V per T atau sama dengan delta V per delta T gitu ya. Nah, berikutnya adalah GLB dan GLBB. Apa itu GLB? GLB ini akan didefinisikan sebagai gerak lurus beraturan. Ya namanya beraturan berarti gerakannya dia konstan gitu dari awal sampai akhir ya. Gerakannya konstan itu gimana? Gerakan konstan artinya kita memiliki V yang konstan. Jadi ini V konstan dan dirumuskan dengan V sama dengan S per T. Ya, jadi ini berlaku hanya untuk GLB yang kecepatannya konstan gitu ya. Tapi bagaimana dengan GLBB? GLBB ini adalah gerak lurus berubah tapi beraturan. Maksudnya gimana? Jadi sekarang V tidak konstan. Kenapa V bisa tidak konstan? Karena dia ada percepatan gitu. Percepatan ya atau A. Nah, A ini yang konstan. Sehingga dalam rumus GLBB gitu ya, nanti kita akan tinjau bahwa persamaan yang digunakan dalam GLBB tidak boleh menggunakan V sama dengan S per T karena sekarang ada unsur percepatannya.
akan muncul tiga persamaan. Yang pertama adalah VT akan sama dengan V0 plus AT, di mana VT itu adalah kecepatan akhir, V0 kecepatan awal, A percepatan, dan T itu adalah waktu. S ya sebagai jarak atau perpindahan gitu ya. V0T ditambah setengah AT kuadrat, dan yang ketiga adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Nah, kapan kita pakainya? Ya kita lihat yang ada diketahuinya yang mana gitu. Jadi kita akan menggunakan tiga, apa namanya? Kita akan menggunakan beberapa hal itu gitu ya. Tiga, tiga persamaan ini tergantung dari diketahuinya. Jadi itu adalah perbedaan dari GLB dan GLBB. Nah, bagaimana jika kita meninjau grafik daripada GLB dan GLBB? Kalau kita tinjau grafik GLB, ya, dia kalau ditinjau secara V terhadap T, kecepatan terhadap waktu, dia konstan. Mau waktunya berapapun, kecepatannya konstan. Tapi kalau kita tinjau jaraknya, ya, terhadap T, berarti kan dia memiliki kecepatan dong. Berarti dia akan naik. Tapi naiknya konstan gini. Tuh. Karena kecepatannya konstan, terus jadi makin lama jaraknya naik terus. Ya, sekarang gimana dengan GLBB? Kalau GLBB, dia tidak gitu. Yang karena yang konstan adalah percepatannya gini. Ya, tapi si kecepatannya gimana? Kecepatannya akan naik kalau ada percepatan gitu. Tapi naiknya konstan gitu. Nah, jaraknya gimana? Jaraknya itu bukan linear tapi dia eksponensial naik. Jadi ini adalah grafik daripada GLB ya dan GLBB. Ditinjau dari apa? Grafik kecepatan terhadap waktu, perpindahan ya atau posisi terhadap waktu, kemudian percepatan terhadap waktunya gimana gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau geraknya itu tidak pada benda yang horizontal, tidak pada yang apa namanya, pada sumbu X, tapi kita bergeraknya pada sumbu Y. Nah, ada yang namanya gerak jatuh bebas dan gerak vertikal ke atas. Ini dirumuskan dengan apa? Kalau gerak jatuh bebas, gitu ya, gerak jatuh bebas, ini kita singkat aja ya, GJB gitu ya, gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas ini akan dirumuskan dengan seperti ini. VT sama dengan V0 plus GT. Ini adalah persamaan satu. Persamaan duanya adalah H sama dengan V 0 T ditambah setengah GT kuadrat. Lalu persamaan tiganya adalah apa? Persamaan tiganya adalah VT kuadrat sama dengan V 0 kuadrat tambah 2GH. Gitu. Nah, untuk gerak vertikal ke atas, rumusnya sama persis. Hanya sekarang jadi minus. VT sama dengan V0 minus GT. Ya. H sama dengan V0 T minus setengah GT kuadrat. Yang terakhir, Pt kuadrat akan sama dengan V0 kuadrat minus 2GH. Nah, kenapa gitu? Karena kita tahu ketika misalkan kita punya sebuah benda, pasti ada percepatan gravitasi yang mengarah ke bawah dong ya. Nah, makanya kenapa pada gerak jatuh bebas dia positif G-nya. Tapi kalau misalkan kita ke atas, ya ini kan melawan arah gravitasi, tapi kita tetap menggunakan percepatan gravitasi. Maka definisi G-nya di sini akan minus. Gitu ya. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam contoh soal. Ya, contoh soal yang pertama adalah ini. Sebuah partikel titik bergerak sepanjang sumbu X. Kecepatan partikel tersebut direkam setiap 1 sekon oleh suatu alat pemantau sehingga diperoleh hasil pengamatan seperti pada grafik berikut. Ya, yang A adalah tuliskan vektor kecepatan partikel sebagai fungsi waktu Pt ya dalam selang waktu 0 dan 2 sekon dan selang waktu 4 hingga 7 sekon. Nah, ya udah kita tahu bahwa pada selang 0 sampai 2 sekon gitu ya, ini pada selang 0 sampai 2 sekon dia V-nya akan konstan di berapa? Satu ya. Karena dia vektor, berarti ini I gitu. Nah, karena dia bergerak pada sumbu X. Nah, sedangkan kalau yang 4 sampai 7, ini gimana? Ini ya, V-nya akan gimana? V-nya akan kita cari dulu persamaan garisnya dengan cara meninjau dua titik gitu ya. Dengan cara meninjau dua titik di sini berarti dia posisinya adalah 4,5. Lalu di 7 dia posisinya adalah 7, min 1. Ya.
kita carilah persamaan garis ya menggunakan Y min Y1 sama dengan M. Y min Y1 sama dengan M, X min X1 gitu ya. Di mana M-nya adalah Y2 min Y1 ya. M-nya adalah Y2 min Y1 dibagi dengan X2 min X1 gini. Maka ini akan jadi min 2 gitu ya. Nah, maka ini akan jadi Y min 5 sama dengan min 2X min 4. Ini Y sama dengan min 2X ya tambah 8 tambah 5. Atau Y sama dengan min 2X tambah 13. Tapi dalam hal ini Y-nya adalah V, X-nya adalah T gitu ya. Min 2T tambah 13. Jadi kita ketemulah di sini min 2T tambah 13. Gitu. Nah, lalu yang B adalah gambarkan grafik percepatan sebagai fungsi dari waktu gitu ya. Nah, definisinya daripada itu adalah apa? Kalau misalkan kita disuruh menggambarkan grafik percepatan, ya udah kita tahu gitu ya bahwa dalam grafik percepatan kita membuat gini. Yang pertama kan V-nya konstan ya. Berarti dari 0 sampai 2, ini kalau kita gambar ulang, dari 0 sampai 2 dia akan 0 nilainya di sini, 0 gitu ya. Lalu kita tahu bahwa apa namanya? Kalau misalkan teman-teman dikasih grafik V terhadap T kayak gini, teman-teman bisa mencari gradien sehingga nilai gradien itu adalah percepatannya gitu. Jadi kita tahu bahwa di yang segmen 2 ini ya, itu gradiennya adalah 2. Jadi kita tahu bahwa ini sekarang akan 2 gitu ya. Dari 0 sampai 4. Lalu berikutnya dari 4 sampai 7. Itu dia tadi kita ketemu gradiennya min 2 ini. Min 2 katakanlah di bawah min 2 ini. Dan yang terakhir 0 lagi gitu ya. Jadi itu adalah grafik percepatan. Oke. Nah, mungkin untuk yang C dan D ini kita tidak akan kerjakan karena ini mungkin akan mengandung unsur integral gitu ya. Sehingga mungkin ya terdapat dua buah batu yang akan dilempar. Batu pertama dilemparkan ke atas dari permukaan tanah dengan kecepatan awal 60 meter per second. Batu kedua dilemparkan ke bawah dari sebuah gedung dengan kecepatan awal 40 meter per second. Jika jarak kedua batu adalah 400 meter, kedua batu tersebut akan bertemu setelah bergerak selama berapa second. Ingat teman-teman, ketika misalkan kita bertemu soal yang kayak gini ya, bertemu-bertemu ya, mau nanti mobil bertemu, batu bertemu, itu clue-nya adalah ini. Jarak satu sama dengan jarak dua, ini udah pasti. Ini clue. Kalau kita bertemu misalkan kata-kata bertemu gitu, atau menyusul ya, S1 sama dengan S2 gitu ya. Atau dalam hal ini, gitu ya, kita bisa meninjau bahwa S1 ditambah S2 ini akan sama dengan 400 meter. Nah, maka kita bisa meninjau bahwa ini V01T dikurangi setengah GT kuadrat ditambah V0T ditambah setengah GT kuadrat ya, karena yang satu kan dilempar ke atas, yang satu dilempar ke bawah, ini akan sama dengan 400 gitu ya. Maka ini 60T min 5T kuadrat ya ditambah dengan 40T ditambah 5T kuadrat sama dengan 400. Maka kita bisa dapatkan 100T sama dengan 400 dan yang terakhir adalah T sama dengan kita peroleh 4 sekon. Gitu. Ya.